Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa walau hanya tatap maya pada pertemuan yang ke-20, masih membahas tentang fikih puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang muftiratus syam, yaitu pembatal-pembatal puasa. Ada sekitar 7 atau 6 pembatal puasa. Yang pertama adalah al-aklu awisyarbu amdan. Jelas ya, makan, minum dengan sengaja. Namanya puasa kan menahan diri dari makan dan minum. Kalau dia makan dan minum pada saat puasa, maka sudah otomatis dia batal, apalagi dengan sengaja. Amma man akala aw syariba nasyan fasiyamuhu sahihun. Adapun barang siapa atau orang yang makan minum dia dalam keadaan lupa ataupun dia dalam keadaan tidak tahu, misalnya dia mengira waktu tersebut sudah masuk waktu maghrib dan dia makan, maka fasiyamuhu sahih, puasanya tetap sah karena dia lupa atau tidak tahu dengan waktu. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadhakkara liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu wa in fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dan wajib bagi dia ketika sudah makan kemudian ingat al-imsak idza tadhakkara, maka wajib bagi orang tersebut untuk melanjutkan puasanya ketika sudah ingat. Misalnya kan lagi makan tadi lupa, kemudian tiba-tiba di tengah dia sedang makan dia ingat, oh ya saya sedang puasa, maka ketika dia ingat dia harus melanjutkan puasanya sampai selesai. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Barang siapa lupa dan dia dalam keadaan puasa kemudian dia makan atau minum, maka falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya, fa inna ma at'amahu Allahu saqah. Karena sesungguhnya dia sedang diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yafsudu shaum bikulli wa yafsidu shauma bikulli ma yasilu ilal jawf. Dan setiap apa yang sampai ke dalam jawf itu rongga perut, atau maksudnya adalah lambung dan semisalnya yang ada di perut, semua yang masuk ke dalam perut yufsidus shaum, merusak puasa, itu membatalkan puasa. Walau min wairil fammi mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibri al mughdiyah. Nah, walaupun bukan dari mulut masuknya. Ini kan biasanya kalau makan, minum dan sebagainya lewat mulut, tapi bisa jadi tidak melalui mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, yang hal tersebut masuk ke dalam hukum makan dan minum. Contohnya seperti infus. Infus tersebut dihukumi dengan hukum makan dan minum karena infus itu sifatnya mengenyangkan gitu ya. Jadi walaupun antum sebulan tidak makan dan minum, tapi tetap diinfus dan bisa kuat
tidak lapar seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asani al-jima', yaitu hubungan badan. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamuhu, maka barang siapa yang melakukan hubungan badan dan dia dalam keadaan puasa, batala siyamuhu, puasanya batal. Wa alaihi taubah wal istighfar wal qadha wal kaffarah, dan wajib bagi dia untuk bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga harus wajib mengqadha. Selain dia wajib mengqadha, dia juga harus membayar kafarah. Banyak ya. Dia harus taubat, istighfar, dia harus mengqadha juga, ditambah dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama urutannya. Nanti kalau tidak bisa yang pertama, nanti yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, nanti yang ketiga. Ada tiga. Yang pertama adalah itqu raqabah, membebaskan budak. Fa'illam yajid, kalau tidak dapatkan budak, seperti zaman sekarang tidak ada budak, maka shoma syahraini mutatabi'ain, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Fa'illam yastati' at'im sittina miskinan, jika dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus membayar atau memberi makan 60 orang miskin. Wa fi ma'nal jima', dan yang termasuk ke dalam makna jima', hubungan badan, adalah inzalul mani ikhtiyaran, yaitu mengeluarkan mani secara ikhtiar. Itu maksudnya adalah kemauannya sendiri, bukan dipaksa atau keluar sendiri gitu. Jadi dia mengeluarkan mani karena memang keinginan dia. Nah, contohnya seperti apa? Faida anzal as-shaim mukhtaran, kalau seandainya atau apabila orang yang berpuasa itu mengeluarkan mani dengan mukhtaran, keinginannya sendiri, dengan misalnya dengan takbil, mencium istrinya, atau lamsin, menyentuh istrinya, atau istimna, itu menstruasi, awal dalika fasada saumuhu, atau selain 3 hal tersebut, maka puasanya rusak dan batal. Lianna dalika minasyahwa allati tunaqidu as-sauma, karena hal tersebut termasuk dari syahwat yang bertentangan dengan puasa. Wa alaihi al-qada' dunal kafarah, dan dia yang tadi melakukan masturbasi dan yang lainnya, mengeluarkan mani dengan sengaja, maka dia harus mengqadha puasanya tetapi tidak membayar kafarah, cukup mengqadha. Lianna al-kafarah la tulzimu illa bil jima'i faqat, karena kafarah itu tidak diwajibkan kecuali hanya untuk jima' saja. Iwurudin nas khosan bihi, karena nas yang ada itu khusus untuk jima'. Adapun amma idza nama as-shaim fahtalama aw anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun fala yubtilu siyamahu. Nah, adapun jika seseorang tidur, seorang puasa tidur siang hari, kemudian dia mimpi basah, aw anzala min ghairi syahwatin, atau dia keluar sendiri tanpa ada syahwat, seperti orang yang sakit misalnya, dia maninya keluar sendiri, fala yubtilu siyamuhu, maka puasanya tidak batal. Jadi mimpi basah tidak membatalkan puasa, tapi kalau dia dengan sengaja mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga adalah at-taqayyu amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fammi amdan. Nah, yaitu at-taqayyu adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam lambung berupa makanan atau minuman
antorikil fammi, dari atau melalui jalan mulut, amdan, secara sengaja. Ini dia, secara sengaja. Kalau sengaja maka puasanya batal. Amma idza ghalabahul qai wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'assiru fi siyamihi. Adapun jika idza ghalabahul qai, jika muntahnya itu mengalahkan dirinya, maksudnya dia tidak bisa menahan muntahnya, bukan karena sengaja tapi tidak disengaja, misalnya karena dia mencium bau yang tidak enak, tidak sengaja dia lewati misalnya di samping tempat sampah yang tidak pernah dicuci misalnya, sangat bau, kemudian dia muntah, kan dia nggak sengaja. Kharaja minhu bi ghairi ikhtiyari, dan kemudian muntah tersebut keluar darinya bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa keinginan dia sendiri. Nah, jadi yang membatalkan itu karena dia sengaja, misalnya dia ingin membatalkan puasa, dia cari-cari tempat yang bau agar dia muntah, atau dia mengorek-ngorek kerongkongannya agar dia muntah. Nah, yang seperti ini maka puasanya batal. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka fala yu'assiru fi siyamihi. Nah, muntah tersebut tidak berpengaruh, tidak memengaruhi puasanya, jadi tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai falaysa alaihi qada. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maka falaysa alaihi qada, dia tidak wajib mengqada. Jadi tidak, barang siapa di sini maksudnya muntah tidak sengaja, maka dia tidak mengkodok puasanya, yaitu berarti puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka dia harus mengkodok puasanya di hari berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, di masih dalam pembahasan pembatal puasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.